Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 20. Dengan tema, wariskanlah perintah Tuhan kepada anak cucu cicit. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan, Allahmu, telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan, Allahmu, masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan, Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri, yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini, yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan, Allahmu, di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi. Dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri, kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan, Allahmu, kepada segala bangsa, di seluruh kolong langit, sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi, dari Mesir, untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Musa adalah seorang tokoh yang sangat spesial. Pengalaman hidupnya dengan Allah sangat luar biasa. Sebagai nabi, Musa tidak hanya berkomunikasi secara langsung dengan Allah, tetapi Musa diperkenankan melihat bayangan Allah. Musa juga adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ulangan 12 ayat 3. Sebagai pemimpin, Musa sangat bertanggung jawab dan pemaaf. Juga, walaupun Musa telah mengetahui bahwa Allah tidak memperkenankannya masuk tanah Kanan, tidak membuat Musa kehilangan gairah dalam melakukan tugasnya sebagai pemimpin sampai akhir hidupnya. Hal ini disaksikan dalam kitab-kitab Musa, khususnya kitab Ulangan yang menjadi bagian nas khotbah minggu ini.
Dalam kitab Ulangan dikisahkan sebelum Mus mati dan sebelum menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua untuk penaklukan Kanaan. Mus memberikan nasihat atau pengajaran tentang apa yang perlu diperhatikan dan dilakukan sebagai umat Allah setelah nantinya mereka masuk ke tanah perjanjian, yakni Agar. Pertama, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Kedua, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Ketiga, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku. Keempat, lakukanlah itu dengan setia. Bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Kelima, waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan kau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu. Pertama, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, artinya adalah, di sini, melalui ayat firman Tuhan ini, dikisahkan bahwa Musa meminta agar hendaknya orang-orang Israel sungguh mendengarkan dan melakukan ketetapan dan peraturan yang diajarkannya kepada mereka, agar mereka hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Agar lebih jelas, maka baca dan pelajari firman Tuhan yang terekam dalam kitab Ulangan 4 ayat pertama. Kedua, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Artinya adalah, Musa juga mengingatkan mereka agar hendaknya mereka tidak menambahi atau mengurangi segala sesuatu yang diperintahkannya kepada mereka melalui Musa, supaya mereka setia melakukan segala perintahnya. Dengan demikian, maka mereka berpegang pada perintah Tuhan Allah Israel yang disampaikannya kepada mereka. Ketiga, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku. Artinya adalah, Mus kemudian melanjutkan perkataannya bahwa ia telah mengajarkan segala ketetapan dan peraturan Allah kepada mereka. Ia sudah menyampaikan kepada mereka seperti yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Semuanya itu sudah disampaikannya, supaya mereka melakukan yang demikian di dalam tanah perjanjian, yaitu negeri yang akan mereka masuki untuk mendudukinya secara turun-temurun. Keempat, lakukanlah itu dengan setia. Bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Lebih lanjut, Musa mengingatkan mereka agar hendaknya melakukan semuanya itu dengan setia. Musa juga mengatakan bahwa hal itu yang akan menjadi kebijaksanaan mereka dan akal budi mereka di hadapan mata bangsa-bangsa yang lalu. Jiwa mereka berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Dalam pengajarannya, Musa juga mengingatkan bahwa bangsa besar, manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah Israel. Tuhan Allah senantiasa datang dan melawat kita, setiap kali kita memanggil namanya. Lantas, bangsa besar mana pula yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum yang diberikan kepada kita, yang sudah dibentangkan kepada mereka pada waktu itu. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang maha adil, dan maha mendengar setiap seruan umatnya. Kelima, waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan kau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu. Oleh sebab itu, Musa mengingatkan mereka, orang-orang Israel yang tegar tengkuk, agar waspada dan berhati-hati, agar mereka berawas-awas dan berjaga-jaga, supaya jangan kita melupakan hal-hal yang dilihat oleh mata kita sendiri. Dan hendaklah semuanya itu jangan hilang dari ingatan kita seumur hidup kita. Karenanya, Musa berpesan agar mereka selalu memberitahukan kepada anak-anak mereka dan kepada cucu mereka dan kepada cicit mereka semua, supaya mereka tidak lupa memberitahukan kepada semua keturunan mereka dari kurun ke kurun. Secara eksplisit dan implisit, Musa menyatakan agar hendaknya mereka mengingat-ingat ketika mereka berdiri di hadapan Tuhan Allah mereka, di Horeb, yaitu pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa, bahwa hendaklah bangsa itu disuruh berkumpul kepadanya. Kemudian, ia akan memberi mereka mendengar segala perkataannya, sehingga mereka takut kepada Allah selama mereka hidup di muka bumi. Lalu mereka mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka dari zaman ke zaman. Pelajaran yang dapat kita petik adalah, Alkitab menuturkan bahwa Musa mengingatkan kepada orang-orang Israel pada kurun itu
kepada kita pada masa kini dan kepada semua orang percaya dari zaman ke zaman. Supaya mereka dan kita semua melakukan segala perintah Allah dengan sepenuh hati dan segenap jiwa. Kemudian daripada itu, bagaimanakah dengan diri kita yang hidup pada zaman ini? Sudah tentu, kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah setia, lebih setia dan sangat setia melakukan segala ketetapan dan perintah Allah dengan sepenuh hati dan segenap jiwa. Tentu, kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah dengan baik, lebih baik, dan sangat baik sudah menginternalisasi dan melakukan kebijaksanaan dan hikmat akal budi, ketetapan, peraturan dan firman yang dari Allah. Amin.